Ini adalah pernyataan dari salah satu aktivis LDII yang menyatakan bahwa mana pemimpin Islam dunia yang dibeat? Ada nggak? Yang kedua, Nabi sendiri bilang kalau 3 orang muslim, salah satunya harus ada yang diangkat menjadi imam. Yang ketiga, beliau mendengar fatwa dari Mekah, apabila ada 3 orang saja yang tinggal di suatu negara, salah satunya harus ada yang ditunjuk sebagai pemimpin. Walaupun beliau tidak menampilkan nas dari hadisnya, namun saya paham hadis mana yang beliau maksud. Ini adalah jawaban dari pernyataan yang pertama. Kita memang sudah tidak lagi hidup di zaman khalifah. Tidak ada imam besar yang memimpin umat Islam di seluruh dunia. Maka apabila ada sesuatu yang paling mendekati dengan seorang khalifah, maka dia adalah pemimpin-pemimpin negara. Dan itu adalah hasil kesepakatan seluruh ulama di dunia. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf, sampai ulama Wahabi sekalipun menyatakan Islam mengharamkan berbaiat kecuali kepada satu orang saja, yaitu seorang penguasa. Baik berkuasa karena dipilih oleh Ahlul Hali wal Aqdi seperti para khalifah-khalifah, atau karena menerima mandat dari penguasa sebelumnya seperti para raja-raja Arab, atau dari penguasa yang mendapatkan kekuasaan karena kudeta, yaitu suatu kekuatan militer yang menjatuhkan pemimpin yang sedang berkuasa. Dan baiat kepada selain itu, maka hukumnya haram, dan itu adalah keputusan dari seluruh ulama-ulama di dunia. Maka jika dilihat dari sudut pandang Pak Nur Hasan sebagai pemimpin LDII, dia bukanlah seorang penguasa, baik itu penguasa negara ataupun penguasa yang dipilih oleh para tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Beliau pun tidak meneruskan kekuasaan dari penguasa sebelumnya, dan beliau pun bukan suatu kekuatan militer yang telah mengkudeta negara ini. Dan ini adalah jawaban dari pernyataan yang kedua, sebuah hadis dari Abu Dawud, idza kana salah satu fi safar falyu'ammir ahadahum. Jika 3 orang berada dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Dan hadis ini sahih. Pernyataan yang ketiga adalah hadis yang berbunyi, la yahillu li salasati yakunu nabi falati minal ard illa amiru alaihim ahadahum. Yang artinya, tidak halal bagi 3 orang yang berada di sebuah padang pasir atau bumi yang luas atau di dunia ini, kecuali mereka mengangkat salah satunya menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan kedua dalil tersebut, maka ulama-ulama LDII mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa mengangkat seorang amir hukumnya adalah wajib. Dan setelah mengangkat seorang amir, maka kewajiban berikutnya adalah berbaiat kepada amir tersebut. Kemudian ulama-ulama LDII memperkenalkan dinasti Nur Hasan. Kepada dinasti inilah seluruh pengikut LDII wajib berbaiat sebagai syarat sahnya Islam. Dan setelah berbaiat kepada dinasti ini, maka seluruh jamaah agar menjaga baiatnya sampai mati. Karena jika melepas baiatnya dan kemudian dia mati, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki alasan. Dia langsung dilempar ke neraka. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada baiat di pundaknya, maka dia sama saja mati jahiliyah, mati kafir, dan kafir itu tempatnya di neraka. Begitulah ulama-ulama LDII dalam mengajarkan wajibnya beramir dan berbaiat. Ulama-ulama LDII sama sekali tidak memperdulikan tentang fatwa-fatwa para ulama di seluruh dunia, yang mana baiat adalah hak dari seorang penguasa wilayah atau penguasa negara. LDII pun tidak peduli dengan kewajiban umat Islam untuk membela penguasa dan memerangi orang yang membangkang. Kelompok LDII adalah kelompok pembangkang. Mereka telah membangkang dari fatwa-fatwa ulama. Bahkan bukan hanya sekedar membangkang, mereka pun telah menuduh fatwa-fatwa ulama adalah sesat dan menyesatkan. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pun dianggap kitab-kitab karangan yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Dan kelompok LDII pun adalah pembangkang pemerintahan yang sah. Mereka tidak menganggap presiden itu adalah seorang ulil amri, karena presiden adalah seseorang yang mengurusi keduniaan, sedangkan ulil amri yang dimaksud oleh kelompok LDII adalah seseorang yang mengatur urusan agama.
Menurut LDII, agama adalah urusan surga dan neraka, tidak ada hubungannya dengan urusan duniawi. Maka kelompok LDII ini bisa disebut dengan kelompok Islam sekuler. Mereka lupa presiden adalah kepala pemerintahan yang mana melalui Departemen Agama, pemerintah telah mengatur segala urusan agama, baik itu agamanya umat Islam di seluruh Nusantara dan juga agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah.